Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya banggakan, kita bertemu lagi di dalam mempelajari ilmu ekonomi. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan pengantar dalam mempelajari ilmu ekonomi. Untuk mempelajari ilmu ekonomi, kita perlu tahu apa sejatinya ilmu ekonomi itu. Saya akan urai secara gamblang saja, secara mudah saja, bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari pemenuhan kebutuhan manusia, terutama kebutuhan ekonomi. Ini harus saya tekankan pada kebutuhan ekonomi, karena kebutuhan manusia sangat banyak, dan bisa kita bedakan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan non-ekonomi. Kita juga bisa mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang berakar pada pilihan rasional dalam kaitan untuk mencari alternatif paling efisien dan efektif atas kebutuhan yang tak terbatas, sedangkan sumber daya pemenuhannya terbatas. Jadi ada 4 kata kunci atau 5 kata kunci. Yang pertama ada pilihan rasional, efisien, efektif, kebutuhan yang tak terbatas, dan sumber daya pemenuhan yang terbatas. Dari sinilah kemudian dirangkai dan menjadi ilmu ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan kesejatian ilmu ekonomi adalah untuk pemenuhan kebutuhan, maka untuk memenuhi kebutuhan ini manusia tidak bisa lepas dari alam. Karena alam inilah yang menyediakan dasar kehidupan. Mulai dari air, api, udara, angin, tanah, dan lain sebagainya. Ini adalah dasar-dasar untuk melangsungkan kehidupan disediakan oleh alam. Tentu saja dari sinilah kemudian manusia bisa mengeksplorasi kemampuannya sendiri dan keterampilannya, memunculkan kreativitas-kreativitas dalam bentuk berburu dan bercocok tanam. Ini bisa dilakukan sendiri, tentu saja terkait dengan alam tadi. Manusia di dalam memenuhi kebutuhannya juga memerlukan peran dari orang lain. Nah, dari peran orang lain inilah timbul hubungan resiprokal, imbal balik. Bisa juga timbul hubungan yang bersifat transaksional. Maka pertemuan antara manusia sebagai individu dan orang lain inilah yang memunculkan hubungan-hubungan seperti perdagangan, jasa, industri, dan lain-lain. Manusia juga tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan makhluk lain. Makhluk lain ini bisa tumbuhan, bisa binatang, ya, semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan ini bisa diajak kolaborasi oleh manusia untuk pemenuhan kebutuhannya. Setidaknya dari makhluk-makhluk lain itu bisa menyediakan energi, bisa menyediakan protein, dan bisa memperlancar siklus dari kehidupan itu. Oleh karena itu di dalam pemenuhan kebutuhan manusia sejatinya membutuhkan peran dari banyak pihak. Nah, peran dari banyak pihak ini juga akan berhadapan pada jenis-jenis barang yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Apalagi di dalam kehidupan manusia, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia berkomunitas, bersosial, bernegara. Nah, di dalam bersosial, bernegara, semua ada hak dan ada kewajibannya. Maka dengan semakin luasnya spektrum ini, sehingga jenis-jenis barang kita juga bisa bedakan menjadi berbagai barang. Untuk membedakan jenis barang, kita bisa lihat dari kata kuncinya, apakah barang itu saling membatasi atau bersifat excludable atau tidak. Ada barang yang saling membatasi dan ada barang yang tidak saling membatasi. Nah, begitu juga ada barang yang cara memperolehnya bisa bersaingan dan juga tidak perlu bersaingan. Nah, kalau
excludable dan rivalry, atau kalau saling membatasi dan saling bersaingan ini kita buat matrik, ya, maka akan ketemu matrik seperti ini. Barang yang bersifat excludable, saling membatasi, ya dan tidak, akan ketemu dengan barang yang bersaingan, rivalry, ya dan tidak. Nah, barang yang bersifat excludable dan rivalry, inilah memunculkan barang milik pribadi atau barang milik privat atau barang milik swasta. Misalnya seperti makanan, pakaian yang kita punya. Itu saling membatasi. Kalau kita sudah punya, maka terbatas orang lain untuk memiliki. Dan untuk memilikinya ini kita bersaingan, artinya kalau sudah kita miliki, orang lain tidak lagi bisa memiliki. Nah, ini yang muncul barang pribadi. Kalau excludable-nya mengatakan tidak dan rivalry-nya mengatakan iya, maka matriknya adalah muncul barang publik seperti sekolahan, taman bermain dan lain sebagainya. Dan kalau excludable-nya ya dan rivalry-nya tidak, ini muncul kelompok barang berizin seperti pemadam kebakaran dan irigasi. Nah, di barang berizin ini bisa juga disebut dengan barang yang memiliki sifat alamiah monopoli. Kalau kita menggunakan istilahnya Gregory Manki adalah barang yang monopoli alamiah itu tadi. Nah, kalau barang excludable itu tidak dan bersaingan juga tidak, maka akan memunculkan barang bebas seperti udara, ikan di sungai, air laut, dan lain sebagainya. Jenis-jenis barang ini penting untuk menjadi dasar di dalam mempelajari ilmu ekonomi. Baik saudara-saudara, kebutuhan manusia seperti saya ungkapkan tadi itu bisa kita bedakan menjadi kebutuhan non-ekonomi dan kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak dapat diukur secara monetis. Artinya tidak dapat diukur secara satuan uang. Misalnya oksigen untuk bernapas pada kita kondisi normal. Itu tidak ada ukuran uangnya. Ya, menikmati pemandangan alam tidak ada satuan uangnya, ya. Kita misalnya mau pipis di alam bebas, itu juga begitu. Dan hal-hal yang tidak bisa diukur secara monetis, inilah disebut dengan kebutuhan non-ekonomi. Kebutuhan non-ekonomi tentu saja berbeda dengan kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan manusia yang dapat diukur secara monetis atau dapat diukur dengan satuan uang. Misalnya, oksigen untuk bernapas saat orang di ICU. Untuk bernapas di ICU membutuhkan oksigen dan oksigen harus dibeli dan harga oksigennya ada dan untuk itu menjadi kebutuhan ekonomi. Menikmati pemandangan tapi di lokasi berbayar seperti di tempat wisata, di pantai yang untuk aksesnya harus berbayar dan lain sebagainya, ini menjadi kebutuhan ekonomi. Misalnya juga ketika kita pipis tapi pipisnya di toilet berbayar, itu juga menjadi kebutuhan ekonomi. Jadi yang membedakan antara kebutuhan non-ekonomi dan kebutuhan ekonomi adalah dapat dan tidaknya diukur secara monetis, secara ukuran satuan uang. Itulah saudara-saudara, kalau kita lihat, maka kebutuhan ekonomi manusia itu sangat-sangat banyak. Ya, apalagi dari mulai kita bangun tidur hingga nanti tidur dan bangun lagi, kalau kita identifikasi tentu sangat banyak kebutuhan-kebutuhan yang itu kebutuhan bisa kita adakan sendiri maupun kita adakan secara berkolaborasi dengan pihak-pihak luar. Oleh karena itu, untuk mempelajari ilmu ekonomi, karena kebutuhan manusia itu banyak, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam mempelajari ilmu ekonomi. Yaitu yang pertama adalah cermati realitanya. Yang kedua, gunakan model. Yang ketiga, tetapkan asumsi. Oke, sekarang kita lihat cermati realita. Cermati realita ini maksudnya adalah kita perlu mencermati kejadian-kejadian yang sesungguhnya.
Dan kemudian kita identifikasi variabel-variabel yang terkait dengan apa yang sedang kita amati itu tadi. Kemudian kita gunakan model. Menggunakan model ini tujuannya adalah untuk kita dapat memilih model yang sesuai untuk melihat atau menganalisis apa-apa yang sedang kita cermati tadi itu. Dengan model inilah kita bisa melakukan analisis dengan model yang kita tentukan. Kemudian kita perlu menetapkan asumsi. Kenapa perlu menetapkan asumsi? Karena sifat dari kebutuhan sosial itu sangat luas, maka harus ada pembatasan. Jadi asumsi ini kita gunakan untuk membatasi pembahasan. Nah, asumsi yang sering kita gunakan di dalam ekonomi adalah asumsi ceteris paribus. Asumsi ceteris paribus artinya yang kita tidak bahas di dalam model itu dianggap tidak mempengaruhi. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan tentang model analisis. Apa model analisis itu? Model analisis ini kita bisa artikan sebagai abstraksi dari realitas. Abstraksi realitas itu berarti kita melakukan penyederhanaan pengamatan dari realita yang ada. Jadi model ini kita gunakan untuk menyederhanakan cara memahami. Kemudian di dalam model itu karena untuk penyederhanaan dan untuk memudah memahami, maka model perlu kita lakukan pembatasan dengan asumsi ceteris paribus tadi. Nah, di dalam ekonomi ada berbagai model analisis yang kita bisa gunakan. Tapi secara garis besarnya model analisis itu kita bisa bedakan menjadi 3, yaitu analisis grafis, kedua analisis matematis, dan ketiga adalah analisis tabular. Analisis grafis ini berupa gambar, berupa kurva atau diagram, ya. Grafis ini memiliki keuntungan karena mudah untuk memahami, hanya saja analisisnya bersifat sederhana dan bersifat tren, tidak bisa secara detail. Nah, lain halnya dengan model matematis. Model matematis itu biasanya diwujudkan dalam rumus-rumus matematis, bisa juga dengan rumus ekonometrika. Nah, ini bisa untuk menganalisis banyak variabel secara sekaligus, bisa lebih akurat, hanya saja sulit di dalam penganalisaannya. Kemudian kita menggunakan analisis tabular. Analisis tabular atau analisis tabel ini tentu saja alat analisisnya adalah berupa tabel. Nah, tabel ini sangat cocok untuk menganalisis angka-angka. Dan ini mudah dijalankan, mudah dipahami, terutama untuk data-data yang sudah matang. Kalau data yang kurang matang, perlu pengolahan kembali. Nah, Anda bisa lihat di layar tentang contoh model grafis yang di situ saya paparkan dalam bentuk kurva. Kemudian analisis model matematis yang di situ saya paparkan dalam rumus matematis. Yang kemudian tabel adalah seperti ini. Di layar itu kita sudah lihat contoh model tabel. Nah, seperti itu. Saya rasa ini merupakan tahap awal untuk kita memasuki pada chapter-chapter berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.